Iya, oke guys, ya cek. Balik lagi sama gua karena cek ya, ini bahasa gue naikin. Karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini apa sih John? Kamis ya John. Betul. Tanggal 6 Juni 2024 ya, IHSG dalam posisi naik ya. Nah, sempat naik itu juga. Ini kena bom nuklir dari brand ya. Dia kan kalau FCA itu kan nanti harganya baru terbentuk di 10.55 lah. Habis itu kena bom. Buah, bom nuklir ya brand. Kemungkinan besok masih kena bom nuklir lagi sih. Jadi ya nggak masalah sih John mau ISG 6.900 ya perusahaan dividen investing ya. Perusahaan lu tetap sama bagi dividen tetap bagi dividen. Gede tetap gede. Jadi bisa jadi nanti salah harga ya. Ini kan robonya juga mostly karena brand lah emang lagi jatuh mostly ya. Ya orang mau teriak-teriak fundamentalisted juga ya sekarang kan terbukti kan fundamental itu akan terjawab di kondisi begini. Saat dia dikunci pada orang pada panik ada yang beli nggak? Itu kan di FCA kenapa terjadinya inilah selalu narasinya digiring seolah-olah FCA membuat harga jatuh. Seolah-olah secara sistem di setting 10% nggak begitu. Yang terjadi robo itu adalah lu rame-rame keluar, pembelinya nggak ada. Itu prinsip dasar ARB. Ya sangat miris kalau orang udah berpuluh-puluh tahun di bursa nggak paham hal itu gitu. Ya itu keluar rame-rame jual yang beli nggak ada. Ingat lu keluar butuh pembeli. Ya kalau orientasi lo capital gain dan lo main di gorengan itu adalah resiko yang lo harus terima. Ya jangan kita maunya menang terus di main zero sum game. Udah tahu namanya zero sum game. Ya di saham yang tak berdividen, oke lah dividen cupil lah kita di saham gorengan. Saham gorengan yang sudah over value seperti itu, yang terjadi adalah zero sum game saling tuker-tukeran duit doang. Ya pasti zero sum game nggak mungkin nggak ada korban, John. Nggak mungkin ceritanya. Hanya kali ini biasanya korbannya adalah retail cupu, retail lugu, lucu dan belagu, ya. Retail polos. Hari ini kebetulan korbannya bandar. Ya hari ini bandar ya, yang di brand kan kebanyakan bandar itu. Bandar asing. Ya di mereka hari ini merasakan juga bagaimana retail yang biasanya dijagal kena jagal ya. Sekarang mereka yang dijagal sama BEI ya. Jadi kebijakan FCA itu John untuk kalau menurut sudut pandang gue saat ini ya kalau dalam lo bawakan kasus ke brand itu kalau dibilang melindungi retail untuk masuk ya betul. Betul. Yang kena sekarang bandar di situ. Ya. Kalau soalnya gini juga sih John, soalnya gini kalau lo dibantai waktu kayak kejadian kayak Bang Arto gitu ya. Nah, Bang Arto itu yang terjadi retail dibantai, dijagal sama bandar. Nanti lo akan teriak-teriak di mana peran BEI OJK. Sekarang giliran BEI OJK ngasih begituan, kelihatan lagi kerja mau jagain lo. Ya, dibilang juga ini katanya merugikan retail begini 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 ya padahal yang ngomong bukan retail itu gue yakin yang hari ini banyak ngomong bukan retail oleh FCA ini ya yakin yang ngomong itu kenapa bandar itu disulitkan dengan FCA dia nggak bisa hajar bit kiri gitu loh nggak bisa haki kayak dulu untuk ngebantai retail lucu, lugu lucu dan belagu nah itu John ya, itu ya jadi tapi tadi saham kayak kayak perbankan Big Bang itu ya ya nah ya, ya maksud gue gini juga lah ya kan kalau kita merasa misalnya saham brand itu bagus, sebenarnya gue mau bahas sampai BID gitu. Ya serok lah kan gitu. Kayak kemarin nih BRI 4.300 gue juga beli kok. 4.000 waktu robo 4.500 gue beli 4.800 waktu robo gue juga beli apa 4.900 lah gue lupa. Juga beli kalau bagus kan kesempatan gitu loh. Itu kan diajarkan murah kesempatan membeli. Tapi kenapa malah pada kabur kan begitu. Ya oke, gue sekarang pengen bahas sampai BIB ya. Ini request juga ya. Hanya dia dividennya lagi mulai menarik. Nah ini sekalian gue mau sedikit sharing gimana caranya lu screening singkat ya. Hanya dengan modal RTI ya. Apakah sebuah emiten ini worth it atau enggak? Screening singkat ya. Ya, ini sekalian caranya worth it dan sekalian dijadikan case PBID. Ya, PBID. Oke. Cara screening singkat lo pertama langsung lihat
Kalau di RTI statistik ini ya, lo lihat pendapatan dia ada ya. Lihat pertumbuhannya ya, cenderung kalau lihat IPS total ya cenderung ya mungkin agak bertumbuh meskipun agak lambat gitu ya. Ya. Setelah itu dari IPS ini kan total penghasilan dia kan, laba bersih. IPS itu laba bersih ya John, dibagi ke lembar saham. Terus lu lihat rutinitas dividen di DPS. Wah, lu lihat 3 tahun ini lumayan bagi. Ya, dia bagi 27 dengan DPR 50%. Jadi 5 DPR tuh maksudnya apa John? DPR itu ini DPS nih maksudnya dividen ya, dividen. Ya. EPS itu earning, pendapatan. Ini pendapatan laba bersih dan ini dividen ya. Kenapa 50%? DPR itu 50% itu adalah artinya 27 artinya 50% dari ini dibagikan sebagai laba bersih. Sebagai dividen kalau lu. Sisanya 27 lagi dikemanain John? 27 lagi jadikan laba ditahan buat dia. Entah dia mau buat ekspansi atau apa silahkan. Nah, terus dia bagikan lagi cukup rutin 25 dan DPR-nya cukup oke 53. Dan belakangan DPR-nya oke nih yang tahun ini dibagikan ya. Di date-nya itu di tanggal payment-nya tanggal 6 ya. Date-nya udah kemarin ya tanggal 6 nanti lo akan cair. Dia bagikan RP 40. Sorry 80. 40 bener ya. Dia nih habis stock split ya John gua rasa. Iya habis stock split kali 4 ya. Kelihatan ini harga stock split ya John. Udah stock split berarti kalau 40 di sekarang lu dapat 10 persenan ya. Gede. Ya. Nah, lu udah bisa lihat dari yield nih gede, wih, 9,3 nih. Udah di atas 6, 5 atau 6 ya. Kenapa ini matters? Ya, kenapa ini ngaruh gitu ya. Investasi di real life itu, John, ya rata-rata kalau lu buka kos-kosan ya paling tinggi lu dapat 6. So far yang gua rata-rata lah. Bahkan banyak kasus lu buka kontrakan kos-kosan bahkan cuma 5 atau bahkan 3% banyak. Jadi kalau ada lo ngaruhnya di mana nih John? Ngaruhnya gini John. Ketika ada investasi menjanjikan return bersih 9,3% masuk ke rekening lu masukin 100 juta ini akan dulu dapat 9,3 juta. Itu jauh lebih gede hampir di investasi dimanapun di laba bersih ya. Ya, invest ini kebanyakan ya itu nanti gue belakangan yang ngomongnya. Oke, jadi intinya rata-rata investasi di dunia nyata ini udah jauh lebih gede, termasuk dari obligasi negara, sehingga orang rame-rame sendirinya nanti akan datang ke sini. Itu yang membuat harga terjaga, John. Harganya terjaga. Kalau robo pun tidak robo-robo amat, ada penahannya. Penahannya itu dividen gitu loh. Kalau masih 9% pasti orang masih cari. Ya kenapa brand itu robo ya? Lu waras lah, lu beli beli saham 1,2 juta slot. Dividennya cuma RP 200 perak satu lot. Coba lu warasnya di mana? Nggak ada yang mohol itu lama-lama. Makanya si Bandar pun juga kagak mohol lama-lama. Mereka ketika tahu nanti rame-rame kabur Katlo sama. Apalagi ketika misinya gagal. Misinya kan mau masuk FTSE. Tujuannya apa sih masuk FTSE itu? Supaya ketika nanti asing dari FTSE itu masuk, mereka bisa jualan di harga pucuk. Itu terjadi di AMMN tanggal 1 Desember 2023, 5 triliun. Dihajar sama asingnya AMMN, nggak tahu dari mana dia. 5 triliun John ya. Nah, karena misi itu digagalkan, ya lu mau bilang digagalkan oleh BEI gitu kan, makanya kan mereka marah-marah kan. Ya, terjadilah ARB yang lo lihat hari ini. Ya, kenapa? Karena si Bandar sendiri tahu yang dia pegang sampah. Coba yang dia pegang BRI nggak bakal sepanik ini. Betul nggak? Coba yang mereka pegang nih bandar asing itu, yang dia pegang BRI, BCA, Mandiri nggak bakal panik kayak begitu. Kenapa mereka panik? Karena mereka tahu barang yang mereka pegang sampah, di harga itu udah sampah. Udah tahu. Ya, makanya keluar sama bandar kan banyak juga di situ asing yang sama-sama keluar. Rebutan keluar pintu yang nggak ada yang mau beli ya udah RB. Ya itu. Jadi fundamental debt nggak kagak debt fundamental. Kalau fundamentalnya ada nggak mungkin kabur mereka. Nggak mungkin. Ya terserah ya makanya kan hati-hati dengan narasi yang apa ya kalau udah diajarkan di sesuatu yang udah masuk di mindset tuh sesuatu yang menurut gua agak ngaco gitu ya fundamental is dead ya nikmatilah itu fundamental is dead. Nah ini John ya jadi ini yield 9,3% sendirinya semut akan datang
Itu yang menjaga harga. Filosofinya begitu doang. Ya. Banyak invest di real life itu berujung bangkrut, John. Ya gue punya kenalan juga gitu ya. Utang di bank ratusan juta, bikin bisnis ya rumah makan gitulah. Ya udah ngarah bangkrut. Jadi buka bisnis pun beresiko gitu loh. Ya. Jadi lo kalau lu bisa dapat 9,3, lu yang udah ngerti ya, udah sering jalanin misalnya bisnis mungkin tahu sulitnya untuk berbisnis ya. Lu akan atau investasi di dunia nyata gitu kan. Lu akan tahu angka ini gede. Tapi buat orang yang bilang ini kecil biasanya belum ngerti. Mereka karena dia belum ngerti dia suruh main di gorengan. Nanti di gorengan dibantai pensiun, deklarasi pensiun kan tulis di grup saya dengan ini menyatakan saya diri pensiun. Ya pensiun karena udah kena ini ya nanti sekitar 3 bulan lagi balik lagi dia. Nah, balik lagi itu udah pola yang lama, cinta lama bersemi kembali, pola-pola berulang-ulang retail ya biarin aja kayak gitu. Nah oke, berarti lo tahu secara yieldnya lumayan. Nah terus kita prediksi, kita lihat tingkat historisitas dividennya dulu ya. Jadi ini kita udah bisa lihat dividennya gede ya. Cara nyarinya sayangnya ini nggak ada di RT ya. Kalau full lu harus cari dividen history PBI. Ya. Nah, terus ya biasa investing.com ini cukup lengkap. Kita cek dia ini emitennya rutin bagi dividen nggak ya? Dividen tuh pengaman, lu butuh kepastian investasi itu butuh kepastian, John. Ada return nggak? Ya jangan sampai lu digiring di sebuah pemahaman bahwa dividen tuh nggak penting gitu. Ya, lu akan rugi. Kita buka sejarah dia bagi dividen. Ingat John, lu berinvestasi ini di saham itu adalah instrumen yang beresiko. Ya, selalu gue ingatkan bahwa sebelum lo terjun di saham, lo pikir dulu, lo minimalisir risiko dulu. Jangan lo datang pikir beggar. Itulah orang yang kebantai itu pikir beggar. Dia yang di kepala dia masuk itu beggar gitu. Jadi dia all in dan kekunci stres. Stres sakit. Ya, yang sekarang kan banyak tuh ada yang lagi nyangkut di brand juga kelihatan lagi sakit memang. Kayak jumlahnya banyak kelihatan. Ya, udah kelihatan sakit gitu dari mukanya. Kelihatan sakit, kasihan gitu. Ya. Ingat aja kalau saham saham lo tidak bisa membuat lo tidur gitu ya. Mungkin lo better udah mulai harus change taktik, change metode. Ya. Ingin lo kesehatan jauh lebih penting John ya. Dan jangan sampai gara-gara saham lo nyangkut lo nggak bisa tidur terus sakit lo kena kena diabetes lah. Itu kan diabetes kan gara-gara imun tubuh lo karena stres. Gitu kan. Lo nggak lo jadi anti insulin resisten lah. Insulin resisten macam-macam lah untuk kena sakit komplikasi banyak gitu lah gara-gara lo stres. Nah, dia kita bisa lihat dari 2018, 19, 2020, 21, 23, 4 rutin. Jadi udah 6 tahun ini dia rutin dan yieldnya lumayan, lumayan worth it, bisa dipercaya gitu ya. Sehingga lumayan worth it untuk beli gitu loh ya. Yieldnya berapa aja sih? Nah, ini kan dia dari IPO. Iya, jadi dari IPO guys. Ini kan dia dari IPO kan. Ini kan perusahaan belum lama di bursa 6 tahun. Sampai sekarang nih emiten tidak pernah bolong bagi dividen. Nah, berarti dari dividen kita udah cukup tahu nih emiten pengendalinya lumayan bisa dipercaya ya. Dari dividen kita bisa melihat perilaku pengendali. Bisa dikatakan begini John, emiten yang rajin bagi dividen pengendalinya jauh lebih jujur daripada pengendali yang nggak bagi dividen. Bisa dikatakan begitu. Bisa. Ya. Sehingga lu naruh duit jauh lebih aman ya. Karena kita lihat track record dia tidak pernah bolong bagi dividen nih John ya. Track recordnya ini nggak pernah bolong. Ya. Berarti kan kita udah dapat semacam bisa mensimpulkan sebuah data. Kemungkinan dia bagi dividen di 2025 99% dong. Betul ya? Ya kan? Sehingga potensi lo dapat dividen tahun depan udah di angka 99% dengan yield kira-kira di range segini 85. Ya. Jadi lo investasi mendapatkan sebuah kepastian. Ya, John. Ya. Lo mendapatkan sebuah kepastian, tidak mendapatkan sebuah angan-angan palsu. Kenapa kalau lu fokus di capital gain ya John ya? Floating gain itu lu mau penganut aliran apapun ya, mau teknikal, bandarmologi, fundamental, lu pasti sepakat deh mau gue namanya fluktuasi harga itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi.
Sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Ya karena nggak bisa diprediksi, lebih baik lu berfokus pada, kalau menurut gua, lebih baik lu berfokus pada hal yang jauh lebih pasti, yaitu ini. Kalau dia udah ratingnya begini, berarti 99% dia bagi kan. Berarti lu tinggal taruh tahun depan dia udah pasti bagi. Aset tuh udah pasti naik. Capital gain lo anggap lah kalau dia lagi naik, oke, ya udah lo anggap bonus lah. Nah, makanya kalau gue pribadi gue lebih memfokuskan dividen. Makanya kemarin gue lebih fokus kalau Adro dapat dividen, nah itu gue fokus di situ. Ya, sisanya habis itu gue udah belanja dividen, udah habis itu gue pergi, gue nggak ngeliat grafik di IISG itu, di aplikasi nggak perlu gue lihat lagi. Besok gue juga fokus dapat PTB-an, gue belanjain udah go away habis itu. Kalau nggak salah 2 hari lalu gue juga dapat TB deh, meskipun nggak terlalu signifikan. Tapi gue yakin lo ada yang pegang gede juga di TB, ya selamat juga gitu loh. Nah, ketika lo udah pasti dapat, udah tahu track record dividen gini, resiko investasi lo udah jauh berkurang, udah memperkecil resiko, John, dalam berinvestasi. Yang tadinya mungkin kemungkinan terungkap 50%, sekarang mungkin udah tinggal 95%. Jadi ya bukan berarti zero risk ya. Kemungkinan nih perusahaan hancur 5%. Bisa dikatakan. Ya, kemungkinan dia tetap baik 95%. Nah, ketika lu udah tahu bahwa ini perusahaan udah lumayan oke, nah langkah selanjutnya adalah lu cek harga warasnya berdasarkan dividennya. Harus. Ini kemahalan nggak? Ingat John, lu jangan beli barang kemahalan. Ya. Ya. Caranya gimana? Kalau paling gampang itu dividen kali 10 dan 20. Ya. Kalau lu ngacu pada data terbaru, ya, misalnya dividen kan dia 40 nih, ya, kali 10 dan 20 aja. 400. Ya, 40 kali 10 400 kali 20. Nah, berarti lo tahu harga warasnya emiten ada di rank 400 sampai 800. Berarti kalau dia di 428 masih di harganya nggak, John? Masih. Jadi lu beli pun lu tidak membeli sebuah aset yang kemahalan ya. Tapi mungkin nanti lu mau ngomong, wah, jangan-jangan nanti tahun depan dia cuma bagi 50%, John. Ya, oke. Ya, jangan-jangan ya. Oke, lu mau jauh lebih safety lagi nggak apa-apa. Potensi IPS tahun depan 71. Wah, kira-kira jangan-jangan cuma 50% nih, John. Oke, ternyata dia jadi cuma bagikan 71 kali 50% 35 kan ya. Oke, 35. Ya gue pakai angka 35 aja deh, John. Coba kita lihat dapat angka berapa. Oh, kali 10 dan kali 20. Ih, ternyata gue dengan margin safety 50% ternyata masih kena 3,5 sampai 700. Berarti masih kena harganya, masih ya. Berarti kita tahu ini emiten nggak kemahalan. Nggak kemahalan. Emiten ini tidak kemahalan di 428 ya. Nah, artinya itu lo jangan artikan begini ya, John. Wah, berarti kalau gue beli 428 dia pasti naik 700, nggak begitu. Artinya maksudnya lu beli di sekarang ya, kira-kira kalau dia dividennya 35 ya lu masih dapat 8,1%. Wih, masih worth it nih. Invest di real life aja nggak begitu kan. Ya, wih, masih worth it. Nah, jadi ini maksudnya gini, ketika lu masuk lu sudah siapkan pikiran dengan resiko terburuk. Ya. Jadi kalau gue masuk di 428, gue udah siap kalau ini tahu-tahu secara floating gain, floating loss di bawah ke 380 pun gue siap. 350 bahkan di potensi di listing pun lu udah harus siap. Jadi lu kalau misalnya terjadi sesuatu lu nggak marah-marah kayak anak kecil gitu loh, John. Paham ya? Paham ya, John ya? Paham ya? Ya. Mas, caranya gimana supaya lu misalnya udah siap di delisting ya. Misalnya di listing pun lu tetap siap ya. Lu jangan taruh sampai di atas 10% dari portol lu. Ya mungkin lo bisa taruh 5%. Tujuannya kenapa? Sumpama dia delisting, ya. Perusahaan lain lo itu yang lo pegang, diversifikasi itu, dividen setahunnya bisa nutup. Tuh bahkan lewat. Jadi lo kagak kena mental, John, ya. Nanti lo kena mental marah-marah. Kalau orang udah kena mental, lo udah marah-marah, stres, endingnya sakit. Gitu. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati ya. Jadi makanya gue sangat tidak menyarankan meskipun tuh emiten fundamentalnya bagus. Lu taruh dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Takutnya psikologi lu nggak kuat. Takutnya. Kemarin bahkan ada yang ngomong loh, dia hold BRI udah lama ya, udah tahunan. Tapi di market yang sekarang dia lumayan ini juga katanya. Lumayan terguncang, agak nggak kuat juga gitu loh. Maksudnya udah lumayan agak kena psikologinya gitu. Nah, kalau gue tetap
sarankan ya, meskipun sesama satu sektor boleh lu diversifikasi gitu. Diversifikasi misalnya lu boleh diversifikasi PTBA, Adro, BSSR, ITM, boleh, boleh misalnya gitu. Atau perbankan lu boleh diversifikasi BBRI, BNI, BMRI, ya BNGF, kayak gitu-gitu boleh. Ya, boleh, boleh tidak salah gitu. Sama. Ya, kenapa muncul teori nggak boleh banyak-banyak ya? Karena kan mereka kan ada bilang ya, ah jangan banyak-banyak Jo, nanti susah dipantaunya karena orang-orang itu rata-rata fokus pada capital gain. Kalau lu fokusnya pada capital gain bener, jangan banyak-banyak. Nanti lu susah ngurusnya. Ini yang lagi naik, yang mana kan lu harus jual. Betul, kalau lu fokus capital gain, emiten jangan banyak-banyak. Tapi kalau lu fokusnya dividen, ya nggak masalah. Kan dia semuanya beranak. Kalau menurut gua nggak masalah. Tapi dan gue dapat bonus, bonus psikologi terjaga. Jadi ketika market kayak gini, santai aja John. Ya mau ada FCA juga santai aja. Ya itu John. Kalau menurut, tapi ya ini kan gue balikin lagi. Kalau lu boleh terima advice gue atau enggak, gitu loh ya. Nah, jadi di harganya PBID ini lo masih dapat 3,5 sampai 700. Jadi secara screening singkat kita untuk saat ini berarti PBID worth it nggak? Worth it kalau menurut gua saat ini lagi worth it dan lagi di harganya juga. Ya, boleh lu boleh kalau menurut gua ya, lu boleh masuk untuk jadikan sarana ya diversifikasi boleh lah. Dia kan masih bagi dividen. Boleh. Ya kan kan ada orang-orang yang kebanyakan duit John di sana. Kebanyakan duit bingung gue mau masuk mana lagi nih ya. Ada lagi perusahaan nggak ya? Kalau gue falsafahnya itu gue beli saham tuh seperti membeli pohon ya guys, pohon. Dan gue hanya makan buahnya. Makanya gue senang lihat kalau ada perusahaan bagus, gue anggap tuh pohon bagus dikoleksi aja pelan-pelan. Tapi betul memang ada yang gue utamain ya. Tapi nanti kalau misalnya udah terlalu banyak, gue pasti perlu di suatu titik gue perlu keseimbangan gitu loh. Gue perlu average di emiten lain, nambah muatan di emiten lain gitu loh, supaya terjadi keseimbangan gitu loh. Ya takutnya gue nggak mau terlalu condong di emiten misalnya BRI gue terlalu banyak gitu loh. Gue perlu diversifikasi John, gue perlu diversifikasi. Jadi gue anggap gue kayak koleksi pohon dan nanti semua pohon itu akan berbuah. Buah-buah gue makan buahnya, pohonnya mah gue biarin ya gitu. Tapi nggak berarti gue sama sekali anti TP ya John, nggak begitu juga. Ya. Kalau TP-nya memang menggiurkan banget, capital gain-nya misalnya 700% gitu kan, dan jumlah gue banyak, mungkin gue akan pertimbangkan itu. Tidak berarti lu anti TP ya John kayak begini. Jadi jangan terlalu anti lah. Terlalu anti fundamental, terlalu anti teknikal, terlalu anti enggak, yang fair-fair aja, saling belajar aja. Gue juga percaya ada bandar, tapi gue tidak percaya bandar itu sepowerful itu, gue tidak percaya. Ya, gue percaya ada bandar, tapi gue tidak percaya bahwa bandar itu sepowerful itu, tidak percaya gue. Itu yang gue tidak percaya. Tapi ada nggak ya? Ada lah. Ya. Tapi kan simpel, bandar kalau lu nggak ngikutin mainan mereka, emangnya lu kena? Kan enggak, nggak kena. Ya. Ya itu tadi. Kalau dari PB, nah screening singkat caranya begitu aja sih, cuy. Ya. Ini pemegang sahamnya ada berapa? Oh ya ini lagi gue lupa. Ya pemegang sahamnya ada segini, PBID total 1,8 M dan pemegang saham jumlahnya 3.300. Oh ya dia DER-nya lu cek juga DER-nya. Ini DER-nya kecil cuma 17%. Wajar berarti dia bisa bagi dividen gede. DER yang bagus adalah DER yang di bawah 100%. Semakin kecil itu semakin bagus. Ya, ada kita lihat PBID ini DER kecil banget berarti ini termasuk yang oke. Nah, cuman dia mungkin problemnya adalah likuiditas ya John. Kita lihat transaksinya cuman ada 459 juta sehari. Jadi lu pastikan kalau mau invest duit lu di bawah itu. Supaya gampang cairinnya kalau lagi perlu gitu. Ya. Ya, misalnya kalau lu punya 2M lebih baik nggak disarankan lu masukin semua 2M sini, nggak mungkin lu taruh 400 juta, sisanya lu boleh cari tempat lain. Mau masuk BRI kayak atau apa kayak atau PTBA boleh ya, Adro boleh ya gitu. Ya. Dan dari laporan keuangannya sendiri tadi gue lihat secara ekuitas sih naik ya dari 2,7 triliun. Tahun lalu 2,6 triliun, sekarang 2,7 ya berarti naik lah di sini. Ya, naik. Ya. Nah, itu John ya. Nah, ini John terakhir gue bilang perusahaan sebagus apapun kan tadi kan kita bilang PBIB ini dapat 350 sampai 700.
Ini adalah harga waras. Tidak mungkin sebuah emiten tidak ada harga warasnya. Tidak mungkin. Kalau lu terus-menerus percaya begitu, lu akan kena bantai. Tetap John gue bilang ya. Misalnya PBB ini kan perusahaannya bagus ya. Tapi kalau misalnya dia di harga 3.000, gue nggak akan saranin lu beli. Kenapa? Kalau dividen cuma 35, kan dividen cuma 35. Terus harganya dia 3.000, lu cuma dapetin 1,1%. Gila lu John, inflasi aja 2-3% gitu. Lu dapat apa gitu loh. Ya. Nah, itulah yang terjadi di orang-orang yang beli brand. Di harga pucuk 12.000, dia beli 12.200 pucuknya. Lu dividen cuma 200, gua tanya, lu dividen cuma RP2. 0,01% lu punya ya, gua tanya, yang beli ini di 12.200 itu warasnya di mana? Gua nanya aja. Itu yang terjadi. Sesuatu yang ketidakwarasan itu akan terjun dalam kewarasan. Hari ini lo lihat brand Probo Berarir itu terjun dalam kewarasan. Lu naik tidak waras, terjun dalam kewarasan. Coba gua tanya, dividen 2. Ya. Lu harga 12.000. Cuma 0,001 ya. 0,01%. Gila, warasnya di mana tuh? Ya. Makanya gue bilang, ya mungkin laba dia meningkat. Mungkin labanya si brand meningkat. Iya, tapi kan harganya nggak ngotak di situnya. Keangkatnya itu nggak ngotak. Nah, makanya kalau PBIB-nya ada di harga 3.000, meskipun perusahaannya bagus, lebih baik lu jangan masuk. Lu berpotensi membeli sebuah perusahaan yang over value. Itulah yang dulu terjadi di Unilever dan GGRM. Bagus sih, cuman over value aja lu. Yang bagi Unilever yang lu beli yang beli 7.000-an ya di Unilever. GGRM juga yang 50.000-an ya kalau gua nggak salah ya. Bagus, cuman over value aja. Hindarin juga kayak gitu John. Perusahaan kalau bisa tunggu sampai dia ke harga warasnya aja. Kalau lagi mahal banget, better lu nggak usah masuk. Ya, ya kayak di brand nih sekarang nih. Ya, kemungkinan ya masih marah-marah kan? Masih marah. Ya, ya itu tadi kenapa orang marah-marah. Ya, kenapa orang marah-marah? Karena tidak ada manajemen resiko. Tidak ada manajemen resiko. All in atau taruh porsi besar di saham gorengan ya udahlah. Marah-marah udah pasti endingnya marah-marah. Dan juga karena yang banyak kejebak itu bandar John. Gua ragu, bukan ragu lah, emang kalau data menunjukkan itu udah bukan retail yang di brand itu. Mana yang marah-marah tuh bandar. Marah-marah bandar. Tapi kan bandarnya mau menggiring seolah-olah retail bakal dirugikan. Retail yang mana gitu. Retail Adro kemarin 100.000 orang lebih lagi happy dapat dividen. Retail PTBA besok 119.000 dapat dividen. Retail yang mana gitu kan bingung. Sedangkan kalau kita lihat pemegang saham brand cuma 11.000, itu juga rata-rata bandar, institusi. Juga katanya ada reksadana John di sono. Reksadana yang beli brand lagi panik. Gila juga ya reksadana. Katanya ya, nih gue juga nggak konfirm. Tapi ada yang komen-komen ya. Reksadana dia beli brand, dia panik dong. Gila lo pakai duit orang, beli saham gorengan, gila. Manajer prestasinya gimana? Gila. Gue bilang gila. Lu pakai duit orang beli saham gorengan, lu gila. Menurut gue. Makanya gue lebih suka, lebih baik lu kalau lu dana lu sendiri aja. Lu beli saham sendiri. Kalau lu kalah pun ya, kalau lu dalam arti lu loss, lu nggak bakal sedongkol lu percayain duit lu orang dan dia loss. Nggak sedongkol itu ya, paling lu kalau kalah udah lu dongkol sama diri lu sendiri jauh lebih puas, jauh lebih nggak semenyakitkan lu sama orang. Ya gua rasa gitu aja, gue udah kepanjangan ya, gue sampai lagi video berikutnya. Ada data nggak bisa